Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, lanjut saja kita dalam pertemuan yang kedua ini. Dalam pertemuan yang kedua ini, kita lanjutkan tentang teknik mengolah kayu, bambu, dan rotan. Dengan sifat dan karakter yang berbeda, kayu, bambu, dan rotan membutuhkan teknik pengolahan yang berbeda pula. Berikut ini teknik mengolah kayu, bambu, dan rotan. Yang pertama, sebelum Bapak lanjutkan penjelasan tentang teknik mengolah bahan keras ini menjadi sebuah kerajinan, apa itu teknik? Barangkali kalian tahu apa yang dimaksud dengan teknik. Teknik itu adalah cara, sederhananya. Cara mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang baru dan representatif. Nah, contohnya banyak sekali. Seperti pilar-pilar bambu yang lurus kecil gitu ya, kemudian melalui kemampuan teknik yang luar biasa, melalui kemampuan cara dia itu mengubah sesuatu yang tadinya bambu biasa-biasa saja dirubah menjadi berbagai karya kerajinan. Nah itu. Nah sekarang saya Bapak lanjutkan teknik mengolah kayu yang pertama. Sebelum menjadi sebuah produk kerajinan, kayu diolah melalui proses dasar terlebih dahulu agar diperoleh potongan kayu yang baik. Berikut ini proses dasar pengolahan kayu tersebut. Yang pertama, kayu bagaimana cara menggergajinya. Ini namanya diolah ini. Kemudian bagaimana pengeringannya. Ini tidak Bapak jelaskan, nanti bisa kalian buka bukumu, ya kan? Kemudian bagaimana pembentukan dapat dibuat dengan menggunakan gergaji atau pahat. Nah, ini pembentukannya. Pembentukannya bagaimana? Kalau misalkan itu perlu dipahat, dipotong, digergaji, kemudian teknik-teknik merangkai dan lain sebagainya sehingga terbentuklah sebuah karya kerajinan yang utuh gitu. Kemudian setelah kayu ini diolah sedemikian rupa, baru kemudian yang terakhir itu adalah finishing. Nah, proses finishing ini adalah yang paling terakhir dan paling menentukan nilai estetika produk kerajinan adalah finishing. Finishing berfungsi untuk memberi tampilan yang lain, lebih indah daripada tampilan sebelumnya, begitu. Finishing biasanya dilakukan dengan bantuan mesin semprot, cat, kuas, dan warna. Berikutnya, sepintas-sepintas saja Bapak jelaskan. Yang kedua adalah teknik mengolah bambu. Saat ini bambu banyak digunakan untuk berbagai kepentingan seperti aksesoris yang bernilai seni tinggi, furnitur, dan lantai pada rumah. Banyak orang menggunakan bambu karena berbagai keuntungan yang dimilikinya. Berikut ini berbagai keuntungan atau kelebihan bambu. Bambu cukup mudah ditemukan. Jadi, kemudian harga bambu relatif murah. Jika dibandingkan dengan pohon lain, bambu termasuk tanaman yang mudah tumbuh, sehingga tergolong pohon yang ramah lingkungan. Di samping memiliki kelebihan, bambu pun memiliki kekurangan. Berikut ini kekurangan dari bambu. Materialnya mudah retak jika tidak dipotong dengan benar.
Kemudian fleksibilitas atau kelenturan bambu terbatas. Nah, mudah patah, kemudian tidak tahan menahan beban yang berat, mungkin gampang patah. Itu. Oke. Oke. Lanjut ya ini. Setelah setelah melihat kelebihan dan kekurangan dari bambu, ada baiknya kita mengetahui teknik mengolah bambu agar hasil yang diperoleh menjadi maksimal. Berikut ini teknik mengolah bambu sebelum digunakan untuk membuat ya, yang pertama memilih dan mengambil bambu. Bambu yang akan digunakan harus benar-benar dalam keadaan segar, yaitu bambu yang baru ditebang. Setelah ditebang, bambu kemudian dikeringkan. Bambu yang segar sangat cocok untuk membuat kerajinan tangan atau menjadi tiang panjang pondasi bangunan. Akan tetapi, bambu yang baru ditebang tidak cocok untuk pembuatan furnitur karena bambu akan mudah melengkung dan retak ketika sudah kering, sehingga semua bagian furnitur yang telah dibuat akan menjadi sia-sia. Kemudian bagaimana cara memotong bambu? Bambu saat akan memotong, pastikan alat potong yang digunakan cukup tajam. Kemudian paku yang digunakan untuk mengaitkan antar bambu adalah paku dengan diameter yang sesuai. Oke. Selain ukuran paku, perhatikan pula cara memukulkan palunya. Palu tidak boleh dipukulkan terlalu keras pada bambu. Ketukan palu sebaiknya dilakukan secara perlahan dan dengan pengulangan yang dapat menimbulkan pengulangan berkali-kali dengan waktu yang tepat. Nah, memukul secara keras hanya semakin memperkuat tekanan yang dapat menimbulkan keretakan pada bambu. Berikutnya teknik mengolah kayu atau mengolah rotan. Rotan yang akan digunakan untuk membuat sesuatu produk sebaiknya merupakan rotan yang telah layak dipanen atau masak tebang, yakni rotan yang memiliki ciri bagian bawah batang rotan sudah tidak tertutup lagi oleh daun kelopak. Kemudian pemainan rotan dilakukan dengan cara memotong pangkal rotan dengan pengaitnya setinggi 10 sampai 30 cm. Rotan ditarik agar terlepas dari pohon penopangnya dengan menggunakan pengait. Setelah itu rotan dibersihkan dari daun dan duri serta dipotong-potong sesuai keinginan. Ini adalah wawasan atau pengetahuan tentang bagaimana memanen rotan. Kemudian eksploitasi yang berlebihan pada rotan dapat menyebabkan terancamnya keberadaan pohon rotan. Selain itu juga memanen atau memotong batang rotan yang masih terlalu muda akan mengurangi kemampuan rotan dalam berkembang biak, sehingga
dapat mengakibatkan degradasi atau kemunduran hutan dengan mempengaruhi ekosistem hutan secara keseluruhan. Dalam mengolah rotan yang telah dipanen, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain tidak menggunakan bahan kimia, bahan yang beracun, ataupun bensin karena dapat mempengaruhi sumber daya tanah, udara, air, dan kesehatan masyarakat. Produksi rotan dengan cara konvensional pun jika tidak dibarengi dengan peremajaan akan dapat mengancam pasokan tanaman rotan dalam jangka panjang. Produk kerajinan dari kayu, bambu, dan rotan. Kerajinan kayu di Indonesia telah berkembang begitu pesat dan ada sejak zaman purbakala. Hal ini dapat dilihat dari berbagai peninggalannya, ketersediaan kayu yang melimpah di setiap daerah di Indonesia, menyebabkan kerajinan dari kayu berkembang begitu cepat. Banyak kerajinan yang dapat dibuat dari kayu, antara lain berbagai furnitur unik seperti kursi dan meja, angkat, tempat pensil, dan mobil-mobilan dari kayu. Kayu yang bisa digunakan untuk membuat kerajinan adalah kayu jati, akasia, pinus, mahoni, dan lain sebagainya. Sekarang sedikit wawasan tentang produk kerajinan dari kayu. Dibutuhkan keahlian dan keterampilan khusus untuk membuat kerajinan dari kayu, terutama keterampilan dalam menggunakan alat-alat pendukung seperti gergaji dan alat ukir. Dengan menguasai keterampilan tersebut, kita akan mudah dalam membuat berbagai kerajinan dari kayu tersebut. Tahapan membuat produk kerajinan dari kayu. Untuk membuat suatu produk kerajinan dari kayu, ada tahapan yang harus dilalui. Berikut ini tahapan yang harus dilalui. Pertama, membuat rancangan. Hal yang pertama yang harus dilakukan dalam membuat produk kerajinan adalah mendesain produk kerajinan yang akan kita buat. Setelah mendapatkan ide dan gagasan, buatlah rancangan kebutuhan alat dan bahan, teknik pengolahan, serta teknik penyajian dan pengemasan. Nah, selanjutnya kamu pelajari bagaimana menyiapkan alat dan bahan, kemudian membuat benda sesuai dengan rancangan, dan merapikan dan memberikan hiasan. Oke. Kemudian setelah mengetahui tahapan yang harus dilalui dalam pembuatan produk kerajinan dari kayu, langkah selanjutnya untuk kalian adalah membuat kerajinan dari kayu. Berikut ini contohnya. Yang pertama, membuat bingkai foto dari kayu misalnya. Itu bahan-bahannya apa-apa saja kamu pelajari, gitu ya. Bingkai foto yang akan kita buat sekarang berbeda dengan bingkai foto kayu biasanya. Kita akan membuat bingkai foto dari ranting kayu misalnya. Dengan memanfaatkan ranting-ranting kayu itu, kita dapat berkreasi, berinovasi dengan berbagai hiasan, agar karya yang kita buat ini memiliki tampilan yang menarik. Pertama, yang harus kalian siapkan adalah alat dan bahan. Alat dan bahan jelas itu ranting kayu, kemudian cat semprot,
vernis dan kuas, lem, kayu, triplek, gergaji, paku, dan lain sebagainya. Cara membuatnya nanti bisa kalian pelajari. Di sini juga kamu bisa screenshot, ya kan? Cara membuatnya yaitu bisa kalian baca di sini. Nah, ini tuh. Berikutnya juga bisa kalian membuat tempat pensil dari kayu, dari ranting. Dirangkai sedemikian rupa, mungkin kalian di kelas 8 atau kelas 7 pernah membuat wadah pensil dari rangkaian atau susunan ranting. Seperti ini. Kemudian berikutnya adalah produk kerajinan rotan. Produk kerajinan rotan yang akan kita pelajari adalah tempat pensil yang terbuat dari rotan. Adapun alat dan bahan dan cara membuatnya adalah sebagai berikut. Tuh dibaca, alat dan bahan adalah cat, rotan, gunting, kertas, cetakan, mangkuk, dan air. Cara membuatnya, siapkan rotan, lalu rendam dalam mangkuk atau dalam ember berisi air. Langkah tersebut dikerjakan agar rotan tidak gampang patah atau lentur, lemes, gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya. Kamu perhatikan cara-cara pembuatannya. Walaupun sedikit agak kabur gambarnya. Kemudian ini produk kerajinan bambu. Nah, perhatikan itu kap lampu. Ya. Nah, ini produk kerajinan bambu. Alat dan bahan sudah jelas itu, ya kan? Dan cara pembuatannya nanti bisa kamu cari tahu di bukumu, itu juga ada. Mungkin bisa kamu screenshot, ini juga bisa ya. Oke, saya kira penjelasan untuk pertemuan yang kedua ini sampai di sini. Nanti untuk tugas-tugas praktek akan Bapak berikan melalui atau lain gitu ya. Oke, tetap bersemangat. Semoga apa yang Bapak berikan ini dapat kalian pahami. Tetap semangat. Sambil berdoa, mudah-mudahan corona segera hengkang dari negeri tercinta ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.